Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan take heed of yourself. Waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom. Hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya kan saya beri nama Corona Academy. Bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtatan. Akan ada penganiayaan, bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan saling membenci. Belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan, bukan di antara saudara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kejatuhan. Dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka. Cuma gereja katanya. Aduh sedih sekali saya dengar itu saudara. Sebab kita ingat John Kane, dia saudaraku menjadi pahlawan karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai saling menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan, ya, bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Karena itu saya sampaikan bagaimana dalam Corona Academy ini, pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar, lalu kemudian ketekunan dan ketahanan. Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan. Tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus, everything's gonna be alright. Selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Bagi kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya, berapa kali saya difitnah orang karena nama Tuhan. Dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa mengatakan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan. Kita tahan yaitu menghadapi apapun kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang nih hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu. Tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu tangannya tinggal lihat. Lihat itu saudaraku kuat, teguh, tidak gampang patah. Tidak gampang putus, ya. Saudara kita memerlukan keteguhan hati. Kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di sana adalah bukan soteria tetapi sotso. Sotso di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Shalom. Shalom semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bersama Yesus kita bisa. Amin. Hari ini kita boleh ada. Semua karena anugerah Tuhan. Bila kita datang ke hadirat Tuhan, mempersiapkan hidup kita. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami bersama dengan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami bersepakat Tuhan, kami memberkati bangsa kami. Kami memberkati negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Kau mengurapi bangsa ini. Kau memberkati bangsa ini.
Tuhan tempatkan kami, kota Bondowoso. Shalom atas kota Bondowoso. Biar kota Bondowoso menjadi kota kesukaan Tuhan. Dan kami percaya dari kota ini akan terdengar nyanyian syukur bagi Engkau. Berkati gereja ini supaya menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang berdampak untuk sekitar kami. Berkati para pemimpin rohani kami, berkati gembala senior kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan istri, para penatua yang ada, gembala sidang di tempat ini, gembala rayon kami, Tuhan memberkati semua mereka. Terima
Pemulihan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan, penyertaan-Mu yang kami nikmati sepanjang minggu-minggu ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Maka kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga biar apa yang menjadi isi hati-Mu, pesan-Mu, panduan-Mu bisa kami serap Tuhan. Kami juga minta pengurapan-Mu yang khusus Tuhan buat hamba-Mu. Biar apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, sungguh pesan-Mu, sungguh pewahyuan-Mu, sungguh isi hati-Mu, dan sungguh kerinduan-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Terima kasih tim pujian penyembahan yang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu, luar biasa? Sehat? Haleluya. Sebelum kita mulai, saya mau cerita dulu sedikit. Ini tapi bercandaan, jangan dianggap serius. Pada suatu hari di suatu kota, ada seorang ibu bercerita kepada anaknya, menceritakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia itu diciptakan dari debu tanah, ditiup, diberikan nafas Tuhan, sehingga jadi manusia. Yang wanita juga diambil dari tulang rusuk, lalu dijadikan wanita. Anak kecil itu mendengar dengan seksama dan sangat terpana. Oh gitu. Oke. Setelah dikasih tahu begitu, beberapa hari kemudian anak itu datang ke ibunya. Mama, kan Mama bilang bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Mamanya bilang, iya betul. Loh, tapi kata teman saya di sekolah bahwa manusia itu dari monyet. Teori evolusi Darwin. Mamanya bingung mau bilang apa. Bilang apa ya? Terus mamanya ada ide. Oh, begini loh nak. Kalau mama kan cerita tentang keluarga kita. Kalau teman kamu kan cerita tentang keluarganya teman kamu. Jadi kita beda gitu. Bercanda ya dia bilang. Tapi kadang-kadang dalam dunia ini ada dua pilihan. Firman Tuhan atau hikmat dunia yang kita mendengar. Tinggal bagaimana kita memfokuskan pikiran kita, mata kita, telinga kita. Kita bersama-sama akan belajar tentang tema kita di bulan ini. Bulan ini temanya apa? Promoting, ya luar biasa. Judul yang kita mau ambil, Promoting His Love. Artinya mempromosikan kasih Tuhan. Promoting itu berarti berasal dari kata promote. Promote itu pengembangan dari bahasa Latin yang artinya pro mevere. Pro itu artinya onward atau forward atau maju atau ke depan. Mevere itu artinya memindahkan, to move, memindahkan. Betul. Jadi arti dari promevere atau promote itu bisa berarti dua macam. Satu, mendukung atau menyarankan secara aktif untuk membeli, menggunakan dan meningkatkan kesadaran akan sesuatu. Seperti zaman-zaman sekarang kan, mungkin kalau arti yang pertama itu bahasa sekarang, bahasa milenial, endorse, selegram, artis-artis itu mempromosikan dan dibayar mahal. Dibayar mahal untuk mempromosikan suatu barang, suatu produk atau suatu program. Kalau selegram itu selebriti Instagram, ada tarifnya ketika mau mengendorse atau mempromosikan suatu barang atau suatu produk. Lalu yang kedua, promote itu mengangkat seseorang atau sesuatu ke posisi atau ke ranking yang lebih tinggi.
Kenapa kita bilang seseorang? Kalau seseorang ya kita mempromosikan seseorang ini, misalnya dari karyawan biasa kita promosikan jadi manajer. Atau kalau sesuatu misalnya tim sepak bola. Dulu Bondoso punya tim sepak bola namanya Persibo kalau nggak salah ya. Itu di liga apa itu ya? Pokoknya di liga yang bukan liga utama lah. Tetapi kalau dia bermain dengan bagus, menang-menang terus, permainan menarik, mereka akan bisa dipromosikan menjadi liga utama. Gitu. Jadi ada dua hal. Yang satu mempromosikan suatu produk, mendukung atau menyarankan untuk membeli, menggunakan atau meningkatkan kesadaran akan sesuatu produk. Lalu yang kedua, seperti yang kita ngerti pada umumnya bahwa memberikan posisi yang lebih tinggi atau ranking yang lebih tinggi. Dalam konteks yang kita sharing hari ini atau kita pelajari malam ini, pengertian promosi itu bisa dalam artian yang satu, mempromosikan Tuhan dan kasih Tuhan. Apa? Mempromosikan kasih Tuhan, mempromosikan Tuhan dan kasih Tuhan. Kenapa sih kita harus mempromosikan kasih Tuhan dan Tuhan itu buat kita? Karena kita ini sudah dibayar dengan sangat mahal. Ingat ya, yang tadi selegram, yang selebriti, artis-artis itu dibayar mahal apa enggak? Yang paling mahal sekarang siapa Kak Dev? Kaisa. Oh, Kaisa dibayar berapa kalau mempromosi? Aminin Kak. Kira-kira berapa satu produk? Misalnya produk handphone. Tapi bisa kalau dia kalau setahu saya nih, kalau mempromosikan suatu produk mobil gitu ya, dia itu bisa ambil mobil itu pulang. Jadi ongkos atau biaya mempromosikan produk itu sekitar 200, 500 itu yang udah paling ngetop tuh di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin lebih mahal ya. Tapi kita potong gampangnya, ambil ratanya, kita sebut angka 200 juta boleh? Nah pertanyaan saya, kita ini sudah diberi kehidupan kekal, sudah diberi keselamatan. Harga keselamatan berapa rupiah atau berapa ratus juta? Ada yang bisa jawab? Sangat mahal. Mahalnya berapa? Kita bisa sebut angka. Tidak ternilai. Dua Mercy kok Bocin? Lebih? Tidak bisa disebutkan dengan angka. Jadi mohon maaf ya, yang terkenal di Indonesia nih, artis-artis dibayarnya masih ratusan juta, masih kalah sama Popocing. Wow. Tepuk tangan buat Popocing. Masih kalah sama Kak Edi, Kaisa. Kenapa? Dia dibayar paling sama, anggaplah 200, 300, 500 juta. Kaisa, Popocing, om tante semuanya dibayar jauh lebih mahal daripada itu. Jadi boleh dong, berkewajiban nggak kita mempromosikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita? Haleluya. Nah, gimana cara kita mempromosikannya? Kita harus ingat dasarnya bahwa kita sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dengan harga yang apa? Sangat mahal. Mahal banget. Sehingga kita harus mengembalikannya dengan satu. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Setiap bidang kita, setiap bidang usaha atau pekerjaan kita berbeda-beda. Banyak kita bekerja untuk perusahaan, untuk bos kita, ada yang bekerja untuk customer kita. Kalau berdasarkan di sini, kita baca dulu ya. Kolose 3 ayat 23. Apa dasarnya?
Kolose 3 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paham? Bahwa ya mungkin itu customer kita, ya itu mungkin bos kita. Kalau yang masih belajar, masih kuliah, mungkin itu buat guru kita. Tapi sebenarnya untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita lakukan yang sangat terbaik, kita lakukan dengan maksimal. Contohnya begini ya. Kalau Pak Jokowi datang ke Bondowoso, lalu Pak Jokowi kan suka naik motor ya, naik motor custom. Dia lagi datang ke Bondowoso, tiba-tiba motornya dia bannya kempes, bocor. Ketika dia datang ke bengkel bannya Om Pur, kira-kira pelayanan macam apa yang Om dan Tante Pur akan berikan buat Pak Jokowi? Pelayanan yang salah-salah, pelayanan yang biasa, atau pelayanan yang super duper luar biasa? Kenapa? Karena mereka melakukannya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau Pak Jokowi yang datang benerin motor nih, bannya, mungkin es teh keluar, gorengan keluar, ada hal-hal yang luar biasa. Dalam cerita ini apa sih yang kita tanggap, yang kita ambil? Bahwa kalau kita melakukan sesuatu buat Bapak Presiden, kita bisa begitu luar biasa. Apalagi ini bilangnya apa? Seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Tapi dalam apa? Dalam segala hal, dalam setiap hari, dalam segala keseharian kita. Akan terlihat bedanya. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, anak-anak Tuhan yang sadar bahwa sudah ditebus dan dibayar dengan sangat mahal. Ada passion, ada gairah, ada sesuatu yang luar biasa. Kelihatan dari mana? Ya dari pekerjaan yang kita lakukan, tutur kata, tingkah laku. Saya mungkin beberapa saat yang lalu pernah cerita bahwa ketika saya di Amerika bekerja dan bersekolah, ada teman SMP saya ketemu di sana, bahwa dia sudah di Amerika dari SMA, kuliahnya di Golden Blue, Culinary Art, sekolah masak terkenal di Amerika, cum laude lagi itu anak. Jadi ketika masuk di perusahaan itu, saya sebagai tukang cuci piring. Teman saya ini sudah jadi GM. Jadi tukang cuci piring sama GM itu seperti prajurit sama dandim, jaraknya gitu jauh. Teman saya pinter, dan saya tahu saya nggak pinter, paling tidak sepinter dia. Tapi prinsip ini yang saya pegang. Ketika ada tugas yang kita lakukan, yang harus kita lakukan, tugas ini kita pastikan selesai, sehingga kita bisa bantu teman lain, pekerjaan teman kita yang lain. Selain ngebantu, sebenarnya juga saya mau belajar. Oh kayak gitu toh. Tapi orang melihatnya apa ya? Yang ada kerjaan kita nggak dikerjain, suruh orang lain kerjain gitu. Ini malah kok ada yang ngerjain kerjaannya terus ngebantuin teman kita yang lain. Makanya sekali lagi saya bilang, bahwa saya nggak pintar, Inggris saya nggak sejago dia waktu itu. Pendidikan saya di Culinary Art tidak sebagus dia. Tapi dalam waktu 2 tahun, title kita sama, jabatan kita bisa sama. Dan dalam waktu setahun kemudian, berarti total 3 tahun, saya posisinya lebih tinggi daripada dia. Sekali lagi saya sadar bukan kuat gagah saya, bukan saya orang yang kerajinan gitu, enggak.
Tapi saya taruh di pikiran saya, taruh di hati saya melakukan ini buat Tuhan. Dan itu akan kelihatan bedanya. Beberapa saat yang lalu saya sempat share di WA Group ya, bantuan sosial produktif untuk UMKM. Buat sebagian besar Bapak Ibu yang sukses, bantuan sosial UMKM dari kebijakan pemerintah dari Kementerian Koperasi dan UMKM senilai 2,4 juta itu tidak berarti mungkin. Tapi buat saudara-saudara kita, buat teman-teman kita yang terkena dampak secara langsung, 2,4 juta itu bicara hidup dan mati, bicara menyambung napas, menambung pengharapan mereka, menyambung usaha mereka. Saya sadar saya nggak sanggup memberikan mereka uang 2,4 juta sekian banyak orang. Bisa benjol saya sama isi saya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Saya mengkoordinir beberapa teman-teman, yuk kita bantuin daftar mendata mereka, karena ada beberapa persyaratan yang sebenarnya nggak susah, sebenarnya sudah dimudahkan, tapi kalau nggak bisa jadi bingung. Makanya kita sempat berapa hari, sekitar 4 atau 5 hari kita lembur sampai malam. Saya ada beberapa kelas yang akhirnya saya harus terlewati untuk membantu kawan-kawan kita gini. Dan puji Tuhan ya, terakhir mungkin sekitar 200-an orang lah yang kita coba ajukan ke dinas koperasi di kabupaten kita ini. Buat apa sih? Kebanyakan saya nggak kenal kawan-kawan itu. Bahkan dengan persyaratan yang saya minta ke mereka gitu, tolong dong ini ya di fotokopi seperti ini supaya nggak tercecer. Mereka tetap nggak lakukan. Jadi saya harus kumpulin lagi, saya harus input, saya harus ngeprint, saya harus ke fotokopi. Ini saya pikir, kok saya repot ya jadinya ya, nggak sesuai yang saya minta. Tapi saya ingat lagi, kita melakukan buat siapa sih? Bukan buat kebesaran nama, biar dibilang, si A itu baik, enggak deh. Supaya mereka melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang baik. Kita ini seperti siapa yang kita sembah. Kalau Tuhan kita yang kita sembah, kita bilang bahwa Tuhan kita penuh kasih, kita nggak bisa nutup-nutupin kasih Tuhan buat kita. Itu akan meluap-luap, akan mengalir buat ke lingkungan kita. Amin saudara. Lalu yang B, bekerja dengan maksimal dan berbuah. Matius 25 ayat 14-30, kita tahu bahwa ini cerita tentang 3 hamba. Yang hamba pertama dikasih talenta, 5 talenta. Yang kedua 2 talenta. Yang ketiga 1 talenta. Yang 5 talenta segera pergi mengusahakan talentanya, sehingga dari 5 talenta jadi berapa talenta? 10 talenta. Ini berbicara 100% profit, untungnya 100%. Lalu yang hamba yang kedua dikasih 2 talenta, diusahakan jadi 4 talenta, jadi untung 2 talenta, kan untungnya 100% profitnya. Di sini kita lihat bahwa sekilas tuannya itu nggak adil ya, ngasih si A 5 talenta, ngasih si B 2 talenta, ngasih si C cuma 1 talenta. Tapi dari cerita ini di berikutnya bilang bahwa yang 5 talenta dibilang, bagus hambaku yang baik dan setia, masuk, marilah nikmati kesenangan bersama tuannya itu. Yang kedua juga demikian, bagus dibilangnya. Kalau dilihat, yang pertama ngasih 5 talenta untungnya, yang kedua ngasihnya cuma 2, tapi si tuan itu bilang sama-sama bagus. Jadi dari hal ini kita bisa menghubungkan bahwa yang dilihat itu bukannya jumlah talenta yang dibawanya, tapi presentasi
profitnya, bahwa 100%. Kalau kita terjemahin di dalam firman Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang Tuhan mau apa sih? Yang Tuhan mau maksimal. 100% profit itu bicara 100% effort, 100% usaha, 100% kesungguh-sungguhan, 100% fokus. Mungkin usaha kita beda-beda, mungkin talenta kita berbeda-beda, mungkin kecakapan kita beda-beda. Tapi Tuhan tuntut satu hal, maksimal dan berbuah. Sehingga jangan sampai kita seperti si hamba yang dapat satu talenta, menanamkan talenta diumpetin, nggak diapa-apain. Malah ketika tuannya balik, dia menjelek-jelekan tuannya. Jadilah seperti hamba yang pertama dan kedua, yang memberikan 100% effortnya. Mari kita baca di Matius 28 ayat 18 dan 20. Ada yang bisa bantu saya baca ini? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada amanat agung yang harus kita jalankan. Amanat agung ini, yang pertama, pergilah. Kedua, jadikanlah. Yang ketiga, baptislah. Yang keempat, ajarkanlah. Ini loh jawabannya. Kenapa sih kita harus sungguh-sungguh melakukan tugas kita, talenta kita yang Tuhan percayakan buat kita? Ini, saya tidak pinter, saya nggak sepinter dan sekeren Bapak dan Ibu Gembala dalam memuji menyembah, menginjilnya luar biasa. Ada sebagian dari kita yang jago menginjil, ada yang jago berdoa. Tapi ketika kita melakukan tugas kita dengan baik sehari-hari, dengan maksimal dan dengan tulus, ada bagian yang satu pergi. Jadi kita jangan di sini-sini aja nih, jangan di gereja aja. Orang Kristen sering diumpamakan sebagai garam ya, dan terang. Garam nggak akan berguna kalau jadi satu gudang, jadi gudang garam. Kalau gudang garam sehat apa nggak sehat? Nggak sehat ya. Jadi kalau orang Kristen terlalu sering ngumpul, terlalu ya, bukan nggak boleh ngumpul. Kita harus ngumpul untuk saling komsel, pemuritan itu bagus dan perlu. Tapi kalau terlalu sering ngumpul, bikin naik darah, bikin sering berantem. Kenapa? Karena memang kita didesain buat untuk tidak jadi gudang garam, tapi kita keluar menggarami dunia. Jangan heran kalau kita jadi minoritas, karena garam itu bergunanya ketika satu sendok, bukan satu gayung. Ketika tante Swenyo bikin sambal, bikin sop, garamnya bisa berapa banyak kan? Nggak segayung kan? Kenapa? Kenapa tante? Karena keasinan. Dan kita juga terang, suka diumpamain sebagai terang dunia. Ketika segini lampunya cukup ya? Pas ya? Kebayang nggak ini kalau lampu semua? Silau. Nggak akan bisa belajar, nggak akan bisa melihatnya. Jadi emang kita didesain untuk itu. Sedikit, nggak terlalu banyak, tapi memberikan dampak. Kita mungkin belum langsung dalam tahap menjadikan mereka, tapi kita membangun simpati mereka terhadap kita, membangun rasa ingin tahu mereka terhadap nih orang ini kok beda ya, ada apa ya. Ketika simpati mereka sudah terbangun, kita bersaksi gampang atau susah? Ketika mereka tanya, kenapa sih kamu begitu? Kenapa sih kamu melakukan yang
maksimal? Jawaban kita kan gampang. Karena kita loh sudah ditebus. Karena saya loh sudah dibayar endorse-annya. Karena saya loh sudah dibayar untuk mempromosikan kasih Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita. Kalau tidak pandai menginjil, kalau tidak pandai berkhotbah, kalau tidak pandai bernyanyi, tidak pandai bermain musik, hal ini sebenarnya tidak kalah efektif ketika untuk sharing Tuhan dengan tingkah laku, perbuatan, perkataan, dengan kasih kita untuk teman-teman kita. Tapi sudah kita mengajarkan nilai-nilai kekristenan. Tuhan itu apa? Tuhan itu siapa? Tuhan itu bagaimana? Dalam kehidupan, lewat kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah melakukan ini semua, promosi dari Tuhan itu nggak mungkin enggak. Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dan ketika kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan, di hadapan sesama juga kita merendahkan hati. Promosi yang dari Tuhan, tinggal tunggu waktunya. Bilang apa tadi di sini? Supaya kamu ditinggikannya, ditinggikan oleh Tuhan, bukan oleh yang lain. Mungkin ada beberapa orang yang gak suka sama kita, ada beberapa saingan, ada ini dan itu. Tapi ketika waktunya Tuhan, promosi itu milik kita. Kita baca di Mazmur 75 7 sampai 8 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari pandangan gurun datangnya peninggian itu, tetapi Tuhan adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Di sini kita belajar bahwa jangan berharap akan penampilan atau performance kita atau perbuatan kita yang bagus. Bukan. Saya temennya banyak loh. Saya melakukan ini lebih bagus daripada si itu loh. Atau oh karena keluarga saya, keluarga ini loh. Atau yang lebih, karena saya sudah sembahyang ke Gunung Kawi loh, karena saya bakal ini bakal itu loh. Berharap dan setia pada Tuhan. Janji Tuhan gak pernah meleset. Cuma kadang-kadang yang bikin meleset kita gitu aja. Harusnya ingat ya, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Kalaupun kita nggak tahu waktunya kapan, jawabannya ini: setia dan berharap. Tuhan itu terlebih rindu kita diberkati, terlebih rindu kita bahagia. Fokus, berharap, setia kepada Tuhan. Karena kita sudah dibayar mahal sekali, dibayar lunas. Mari kita promosikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Selain itu juga ada tugas yang harus kita lakukan. Ada amanat agung yang menanti. Ketika kita diberkati, bukan untuk kebahagiaan kita aja, untuk jadi saksi keluar, untuk memenangkan saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kita jadi saluran berkat. Jadi hidup ini bukan buat kita, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Saya rindu kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan bersama-sama, sambil kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
mempromosikan kasih Tuhan, bahkan untuk mengalirkan kasih Tuhan untuk saudara-saudara kita juga. Jangan egois, jadi saluran berkat, jadi hamba yang melakukan 100%, yang mengembalikan talenta kepada tuannya. Gunakan talenta setiap usaha kesempatan dimanapun kita berada, hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kasih Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Hanya untuk kebaikan Tuhan semata. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, tak berdaya lagi, ini sudah jadi berat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah yang luar biasa yang kami terima Tuhan. Biarlah kami mulai hari ini mempromosikan kasih Kristus, bukan mempromosikan diri kami sendiri. Kami mempromosikan kasih Kristus dengan melakukan firman-Mu Bapa, dengan melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga apa yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Kami hanya mau mempermuliakan nama Tuhan. Kami hanya mau meninggikan Engkau di atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, bahwa kami sudah dibayar lunas dengan harga yang tidak ternilai, dengan harga yang sangat mahal. Dan sesungguhnya inilah yang dapat kami persembahkan buat Tuhan. Ampuni kami Bapa, jika kami selama ini Tuhan mempromosikan diri kami sendiri. Ampuni kami Bapa. Dan biarlah mulai hari ini Tuhan, kami memancarkan kasih Kristus seperti apa yang dibagikan hari ini, bahwa kami adalah kepada siapa kami menyembah. Kami tercermin kepada siapa kami menyembah. Sesungguhnya kami menyembah Allah yang penuh dengan kasih, dan kami memancarkan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Terima kasih buat anugerah yang sudah boleh kami terima. Dan biarlah Tuhan, ketika kami menikmati perjamuan kudus, kami satu meja, satu hidangan dengan Tuhan, kami dikuatkan kembali, kami diteguhkan kembali. Kami punya juga semangat yang baru. Kami juga Tuhan hidup benar-benar lebih takut lagi akan Tuhan. Berkati perjamuan ini, layakkan, sucikan, kuduskan kami, baik para pelayan Tuhan maupun kami yang dilayani hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Kami menghargai dan menghormati korban Kristus di kayu salib. Dan setiap saudara mengangkat roti ini, Tuhan mengingatkan bahwa apa yang engkau alami sekarang ini, kita boleh ada, kita boleh hidup karena ada yang berkorban. Kita juga diselamatkan karena ada yang berkorban, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Malam waktu Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali kau mengingat akan aku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat cawan ini Tuhan, bukan hanya sekedar mengangkatnya, namun kami melihat
bahwa kami sudah diampuni dosa-dosa kami oleh darah Yesus. Kehidupan kami juga disucikan, dikuduskan. Kami juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami adalah ahli waris kerajaan surga. Kami juga disembuhkan oleh darah Yesus. Sehingga Tuhan kembali, Tuhan ingatkan pada hari ini bahwa kehidupan kami semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Lalu sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap berkat, dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kau mengingat akan aku. Percayakan jemaat Tuhan di tempat ini bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima anugerah-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya Bapa bahwa persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus akan membawa kepada kami kemenangan demi kemenangan. Kami akan berjalan Tuhan dari pengharapan kepada pengharapan yang lebih besar lagi, dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati kata bersama-sama. Amin. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Michael Setiawan yang telah melayani ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga Bapak. Saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Bapak dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah mengajarkan kami firman-Mu. Kami selalu mempromosikan Engkau di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati usaha bisnis dan pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu.